يا حبيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yunabiqul ulubi wal hikam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin segenap jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam Senin ini, ketika malam Senin yang lalu kita buka taklim, selesai kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Pastilah kita berharap moga-moga segala aktivitas ibadah, gerakan rukuk sujud yang kita lakukan ibadah sholat maghrib berjamaah kita berharap mudah-mudahan diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring proses waktu yang begitu lama, 11 tahun kita mengkaji kitab ini. Di akhir-akhir kitab ini mudah-mudahan Sofia kalian memperebutkan dunia, wataktilu kalian saling membunuh, watahliku saling membinasakan. Kama halaka kana qablakum, sebagaimanapun telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini pun pernah terjadi pada umat-umat terdahulu juga, rebut membunuh karena urusan dunia. Kita lanjut hadis yang ke-50. Memerintahkan bunuh cicak berlantaran karena yang pupuk alaihi Ibrahim. Bahkan yang memberitahu ketika Nabi ngumpet di mana? Yang ngasih tahu itu cicak. Ya. Makanya jelantik jangan ngumpet-ngumpet ya. Ya, kalau cicak bunyi gimana cicak? Nah, itu kan informasi, tak ada orang itu Pak. Ya. Di cicak. Sampai Rasulullah menyatakan membunuh cicak itu dapat ganjaran pahala. Di hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala wazaqatan fi awwali darbah walahu kada wa kada hasanatan. Barang siapa yang membunuh cicak satu kali pukulan, satu kali pukul mati di cicak, walau kada wa kada hasanatan, maka itu akan bernilai 100 kebaikan nilainya. Bunuh cicak itu kata Nabi pahalanya 100 kebaikan. Tapi ini ada hadisnya gitu ya. Kita kalau sholat, ada nggak yang pernah sholat diberakin cicak Pak? Itu ya. Nih, jadi hadisnya gitu. Lebih lanjut, waman qatala hafi darbatin saniyah kalau kada wa kada hasanatan. Siapa yang membunuh cicak 2 kali pukulan baru mati. 2 kali pukul itu pun akan mendapatkan nilai kebaikan. 1 kali banting nih, dia nangkap cicak dibanting, mati, dapat 100. Dibanting kagak mati, dibanting 2 kali baru mati, dapat juga nilai kebaikan. Begitu pula kata Rasulullah, wa in qatala bi darbatin saniyah, siapa yang membunuhnya jika dibunuhnya itu 3 kali pukulan, walahu kada wa kada hasanatan, itu pun kata Rasulullah akan bernilai kebaikan. Nih cara Rasulullah melihat dalam konteks nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis yang ke-58, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, la atasaddaqanna bi shadaqah, saya akan memberikan sedekah. Fakharaja bi shadaqatihi, lalu dia keluar untuk memberikan sedekahnya, fawadha'aha bi yadi sariqin, dia membawa sedekahnya, memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Ini ada satu riwayat, ketika ada orang keluar rumah membawa sedekah, dia sedekahnya ini diberikan kepada seorang pencuri. Itu saja. Pak Asbah, ketika pagi hari ia tahaddatsuna, menjadi pembicaraan. Pembicaraannya apa? Tusaddiqu ala sariqin. Kok dia memberikan sedekah kepada pencuri itu? Kalau di sini ada orang kasih sedekah sama pencuri, kacamata kita pada awalnya Bapak nilainya baik atau buruk? Buruk. Makanya dibilang, kok bulan tuh ngasih sedekah sama pencuri. Jadi pembicaraan tuh ramai. Pakolan, tapi orang bilang, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagi Engkau. La tasaddaqanna bi shadaqah. Kemudian ada lagi orang yang keluar untuk memberikan sedekah, fakharaja bi shadaqatihi, dia keluar membawa sedekahnya, fawadha'aha bi yadi zaniyah, dia memberikan sedekahnya kepada wanita pelacur. Yang kedua, kalau tadi dia berikan sedekah kepada pencuri, yang kedua nih orang bawa sedekah kepada wanita pelacur. Kalau ada orang di sini, ada wanita pelacur dikasih sedekah, penilaian kita buruk atau baik? Ini orang ngapain sih? Gitu ya. Makanya di sini Pak Asbahu ya tahaddatsu, ketika pagi hari menjadi ramai pembicaraan. Tusaddiqul laila ala zaniyah, kok dia memberikan sedekah di malam hari kepada seorang wanita pelacur. Dia bawa uang dari rumah nyari wanita pelacur di sodakoin. Tapi niat sedekah bilang, faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Gitu ya. Sehingga aku telah memberikan sedekah kepada seorang wanita pelacur. Ada lagi yang ketiga, la asaddaqanna bi shadaqah, saya keluar ingin berikan sedekah, fakharaja bi shadaqatihi, dia memberikan sedekah, fawadha'aha bi yadi ghaniyin, dia berikan sedekahnya kepada orang kaya. Yang satu kepada pencuri, yang satu kepada wanita pelacur, yang ketiga dia berikan sedekah kepada orang kaya. Kalau ada orang berikan sedekah kepada orang kaya, ribut nggak? Kalau orang miskin, ya biasa. Fa'asbahu yatahaddatsun, sehingga di pagi hari pun akan menjadi pembicaraan. Tusaddiqul laila ala ghaniyin, dia memberikan sedekah itu kepada orang kaya. Kok sama orang kaya dikasih sedekah? Kok sama pencuri dikasih sedekah? Kok sama wanita pezina dikasih sedekah? Maka dia orang bilang, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan sedekah kepada pencuri, kepada pezina, kepada orang kaya. Dia ketika didatangi ini orang yang memberikan sedekah, ditanya nih, amma sedekah wala sariqin, Bapak, kenapa Bapak berikan sedekah kepada pencuri? Dia bilang, fala'allahu ayyastahifa an sariqatihi, dengan harapan dia berhenti lagi mencuri. Begitu. Dia kasih sedekah sama pencuri dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dia kagak mencuri lagi. Cuman yang ngelakuin ini jarang apa ramai nih Pak? Jarang. Yang penting niatnya dia tujuan kasih sedekah mencuri. Mudah-mudahan Bapak nih, kalau saya kasih sedekah besok jangan mencuri lagi deh Pak. Begitu. Jadi nilai bagus atau jelek? Ya, gitu.
Lebih lanjut, wa amazania, adapun diberikan kepada wanita berzina, fala allaha ayyasta'ifa azinaha, dengan harapan moga-moga wanita pelacur ini berhenti berzina. Kalau diberikan sedekah kepada wanita berzina dengan harapan nih, besok kamu jangan zina lagi deh. Emang kenapa sih kamu zina? Saya perlu uang, saya perlu duit, saya perlu ekonomi. Nih, saya kasih sedekah dengan niat harapan moga-moga udah nggak melakukan zina lagi. Bagus nggak, Pak? Jadi besok itu kenapa gitu? Kasih sembako gitu ya, Pak. Ya udah, Pak, nanti kasih sembako, kasih ini tujuannya udah gitu ya. Nona jangan melakukan itu lagi, nggak boleh gitu ya. Kalau kurang-kurang dikit ngomong aja ngaji lagi gitu ya. Ya. Tuh begitu ya. Tuh, jadi ada orang pandangan secara manusia itu jelek, tapi belum tentu menurut pandangan Allah, Pak, jelek gitu. Kemudian mu'amal guni, ini ada orang berikan sedekah kepada orang kaya. Kok beri sedekah ke orang kaya? Tujuannya apa? Kalau Allah ayat, mudah-mudahan orang kaya ngambil itibar, ngambil pelajaran, orang kayanya jadi sadar. Wa yunfiqu mimma atahullah, dengan niat harapan orang kaya pun mau berinfak hartanya di jalan Allah. Kalau ada orang menginfakkan hartanya di jalan Allah kepada orang kaya, tujuannya nyadarin orang kaya nih, gitu ya, supaya orang kayanya berpikir, ya Allah, saya kok disodakoin sama dia, saya hanya nggak pernah sodako, dia sodako mulu sama saya. Akhirnya orang kayanya itu jadi sadar. Nah, kalau dia udah sadar, dia baru menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah maksud tujuan nilai agama itu begitu luar biasa. Barangkali menurut pandangan manusia jelek, tapi di mata Allah, di hadapan Allah begitu mulia. Tidak ada yang jelek kalau kita bersedekah, pasti ke depan akan diberikan hikmah yang luar biasa. Allahumma a'ti munfiqo khalafa wa amsik munfiqo ta'am. Ketika pagi hari diturunkan dua malaikat di hadapan orang yang bersedekah dan juga di hadapan orang yang bersedekah. Bagi orang yang sedekah khalafa, ya Allah, dia telah mengeluarkan, ya Allah, khalafa, gantiin ya Allah. Tapi bagi orang yang tidak bersedekah juga kalimatnya talafa, berikan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, ya Rabbana farafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna wa tub alaina tauban taghfir li kulli awban واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول ناظى بكل سبل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه أداد تخصيص والحمد لله بالبدر والثناء. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salama. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wasurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbana ikawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.